Kalau teman-teman lagi mau bikin setup meja kerja yang office look banget gitu ya, tapi memang nggak mau pakai laptop, maka pilihannya pasti jatuh ke PC gitu ya. Tapi kalau menurut teman-teman PC masih makan tempat, ya udah mending pilihan terakhirnya adalah AIO atau All-in-One PC. Seperti AIO dari Acer yang Pical akan review kali ini. Pertanyaannya, mungkinkah device ini akan cocok dengan teman-teman? Nah, mending mari kita simak sama-sama aja kalau begitu. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan setelah beberapa waktu Pical bahas laptop melulu, maka pas banget nih ada AIO PC dari Acer yang mampir ke studio Pical Techno, yaitu Acer Aspire C24-1800 AIO PC. Spesifikasi dari AIO PC ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan Intel Core i3 1305U prosesor, RAM 8GB, DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 512 GB, integrated GPU Intel UHD Graphics 64 EUS dengan 3,8 GB shared memory, layar IPS panel 23,8 inci matte finish dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Start dari bagian desain, selayaknya sebuah AIO PC, maka tampilan device ini lebih kelihatan sebagai monitor stand, ya kan, kayak monitor stand alone lah, dibandingkan dengan sebuah set PC yang siap pakai. Dimensinya pun juga masih tergolong standar, dengan lebar 54 cm dan tinggi 40 dan juga ketebalan total 3 cm, serta bobot yang cuma 12,5 kg saja, menjadikan ini beneran PC yang kayaknya harus ditaruh di atas meja, bukan buat ditenteng kemana-mana. Ya iyalah ya, siapa yang mau nenteng-nenteng AIO? Secara penampakan si AIO PC ini mirip dengan monitor LCD kebanyakan. Bedanya cuma di neck joint-nya aja, yang dibuat menyatu dengan displaynya. Tapi buat teman-teman yang mungkin biasa pakai mounting buat monitor, maka AIO PC ini juga bisa dipasangkan dengan VESA mount ukuran 100x100 mm. Cuma teman-teman harus beli lagi memang mounting kitnya. Kemudian kalau kita bicara soal durabilitas, maka material body AIO PC ini tuh memang full menggunakan plastik, yang walaupun masih agak ada flexnya, tapi build quality-nya masih kerasa firm banget. Sementara untuk neck joint-nya sendiri nanti terbuat dari material logam padat yang seperti Pical bilangin tadi, di mana dia nempel semi permanen ke bagian belakang dari bodi yang memang harus agak PR nih kalau kita mau ngelepasnya. Sementara untuk base-nya, AIO PC ini menggunakan base berbentuk V yang terbuat dari bahan yang sama dengan neck joint-nya yang tadi, yang dimana dia juga terbilang kokoh untuk bisa menyangga keseluruhan dari bodi AIO PC ini. Kemudian kalau kita break desainnya lebih rinci, maka sisi depannya nanti ini cenderung polos aja, dan hanya ada logo Acer di bagian bezel layar bagian bawahnya. Sementara untuk tombol power berada tepat di bagian bawah logo yang juga ditemani dengan sebuah LED indikator. Pindah ke sisi belakang, nanti di sisi ini bidangnya tuh terbagi akan dua, yaitu yang pertama bidang atas dan juga yang kedua adalah bidang bagian bawah, yang juga terdapat dua surface treatment yang berbeda, dengan level ketebalan yang memang berbeda juga. Pada bagian atas, sisi nanti mendapatkan surface treatment matte yang halus dan terdapat logo Acer berwarna kuning emas yang dicetak di tengah-tengah bidangnya. Sementara bidang bagian bawah ini mendapatkan surface treatment ala-ala brush metal gitu. Pada sisi ini juga nanti terdapat neck joint-nya tadi, I/O port, dan juga exhaust ventilation yang mengarah ke bagian atas. Dan last but not least yaitu kelengkapan I/O port-nya, di mana I/O port-nya ini nanti memiliki perangkat I/O port di sisi bagian belakang yang terdiri dari sebuah 3,5 mm audio port, sebuah power port, 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan sebuah port USB Type-C 3.2 Gen 2. Dan gak lupa juga ada sebuah Ethernet port dan satu full HDMI out. Ingat ya teman-teman, ini HDMI out, jadi monitornya ini tuh nggak bisa dijadiin secondary monitor buat device lainnya. Selain itu juga ada tombol power di bawah bezel layar yang ditemani dengan satu port USB Type-A 2.0. Ya, so far portnya ini sudah cukup lengkap dan ya cukup kekinian lah. Walaupun memang agak ada hilang dikit-dikit ya. Sementara untuk desainnya ini mirip banget dengan Acer AIO C24 yang Pical pernah review 4 tahun yang lalu. Cek aja deh teman-teman videonya. Linknya ada di atas sini ya. Di bagian layar, AIO PC ini memiliki display IPS panel matte finish 23,8 inci dengan aspek rasio 16:9 dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Panel ini sendiri diproduksi oleh Acer Technologies dengan kode ACR40B0 yang memiliki color depth 8 bit,
Dengan kalkulasi setelah kita kalibrasi sebesar 71,9% DCI P3, 91,9% sRGB, dan 67,2% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 314,3 nits dengan kontras rasio sebesar 1236 berbanding 1. Color production-nya juga menurut Pichel mungkin masih tergolong B aja ya. Walaupun begitu, karena layarnya sudah menggunakan panel IPS, jadi secara viewing angle ini sudah kerasa lebih fleksibel. Tapi kalau secara akurasi warna sudah jelas, ini teman-teman monitor IOPC ini cukup digunakan aja buat kebutuhan office work. Kayak mungkin kita bikin dokumen, browsing, desain-desain kecil-kecil gitu ya, nonton film, ataupun ya konsumsi entertainment lah. Selama kita nggak pakai buat tool desain grafis yang profesional, menurut Pichel ini masih oke banget. Sementara untuk bezel layarnya sendiri secara visual ini termasuk tipis karena setelah Pichel ukur, bezel kanan dan kirinya ini cuma sekitar 0,5 cm saja. Sementara bezel atasnya sekitar 2 cm karena harus menampung akan modul webcam dan bezel bawahnya sebesar 3 cm yang terdapat logo Acer berwarna kuning emas. Sehingga secara screen to body ratio mencapai hingga 91%. Tapi sekali lagi positioning layarnya ini sayangnya cuma mengandalkan tilt saja dan kita nggak bisa sama sekali tuh adjust lebih jauh lagi. Di bagian input device, maka IOPC ini nanti dilengkapi dengan keyboard dan juga mouse dalam paket penjualannya. Keyboardnya sendiri bertipe wired ataupun pakai kabel dengan menggunakan switch membran keyboard dengan interface USB Type-A. Sementara untuk layout dia nanti masih menggunakan akan full QWERTY layout. Jadi mau nggak mau ini keyboardnya bukan macam-macam kayak TKL gitu ya teman-teman. Tapi walaupun keyboardnya ini full size, tampilannya ini tuh ramping banget. Karena memang sisi-sisinya dibuat mepet dengan para tombol-tombolnya. Untuk typing feel yang sendiri memang lumayan nyaman lah buat Pichel. Karena keycap disknya yang sebesar 1,5 cm ini bisa nampung akan ujung-ujung jari Pichel dengan baik. Ditambah lagi dengan layoutnya yang full size plus juga dengan switch membran, maka feel-nya jadi sama aja kayak kita pakai keyboard biasa yang ada di laptop-laptop gitu. Ya memang secara feeling nggak senyap-senyap amat. Ya, ini lebih mirip kepada keyboard-keyboard laptop sih memang. Ya seperti yang bisa bilang tadi karena membran juga. Dan buat yang penasaran berikut ini adalah keyboard test dari bundling AIOPC ini. Check this out. Kemudian untuk input device kedua yaitu optical mouse bertipe kabel lagi dengan interface USB Type-A yang juga sudah menggunakan akan switch membran. Nggak ada yang istimewa dengan mouse bawaannya ini, ya memang bekerja dengan sewajarnya aja. Clicking soundnya juga adem dan mirip dengan touchpad pada laptop pada umumnya lah. Tapi kalau bicara soal kelemahannya, ini adalah kabelnya itu sendiri. Karena Pichel sudah biasa pakai wireless, pas cobain mouse yang kayak gini tuh malahan jadi kayak kagok gitu. Gerakan tangan Pichel kayak terbatas karena suka ketahan sama kabel dari mouse-nya. Ya, tapi ujung-ujungnya kita harus bersyukur teman-teman. Karena ini kan gratisan gitu ya, dikasih dalam paket penjualan, jadi nggak boleh komplain. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh mouse feedback dari AIOPC ini. Check this out. Next, di bagian performa, maka IOPC nanti menggunakan prosesor Intel Core i3 1305U dengan litografi Intel 7 dengan codename Raptor Lake dan juga sudah menggunakan dua jenis core, yaitu yang pertama performance core dan yang kedua adalah efficient core. Untuk performance core ada sebanyak 1 core 2 thread yang memiliki base clock 2,5 GHz dengan turbo max sampai ke 4,5 GHz. Sementara untuk efficient core ada sebanyak 4 core 4 thread yang memiliki turbo max sampai ke 3,3 GHz. Sehingga total prosesornya sendiri nanti memiliki total 6 thread serta TDP-nya berada di 15 watt hingga up to 55 watt turbo max-nya. Selain itu juga nanti IOPC ini dilengkapi dengan RAM 8GB DDR4 dual channel 3,2 GHz dengan storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 sebesar 512 GB. Kemudian untuk urusan operating system maka sudah ada OS Windows 11 Home Single Language dengan build number 23H2 dengan code number 22631.4037. Lalu sebagai performance boosternya, Pichel hanya menggunakan power mode dari Windows yang Pichel set ke mode best performance karena nggak ada tool ataupun aplikasi apapun buat ngedongkrak akan performa internalnya. Untuk itu, Pichel langsung aja tes dengan synthetic benchmark dan juga real benchmark buat ngeliat nih sejauh mana sih sebenarnya performa dari AIOPC ini. Tapi untuk ini, maka kali ini Pichel nggak ada skenario testing yang gimana-gimana amat. Jadi ini more or less lurus-lurus aja nih tesnya.
Dan tes yang pertama, secara sintetik dimulai dari Cinebench R23. Dalam satu kali pengujian menghasilkan skor rata-rata 4.235 poin untuk CPU multicore dan 1.561 poin untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 2,71 kali. Kemudian Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka AOPC ini mendapatkan skor rata-rata 1.638 poin. Lanjut, tes 3D rendering BMW di Blender dengan satu frame dalam 3 kali pengujian, dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 10 menit 7 detik untuk CPU test. Kemudian untuk tes rendering pixel per benchmark di Adobe Premiere, maka AOPC ini berhasil menerima project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 9 menit 14 detik. Lanjut, kita pakai PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari AOPC ini. Skor yang didapat adalah 9.746 untuk Essential, 7.419 untuk Productivity, dan 4.818 untuk Digital Content Creation. Sehingga rata-ratanya adalah 5.044 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Kemudian untuk kecepatan storage-nya, maka kita tes menggunakan Crystal Disk Mark. Maka kemudian untuk hasil sequential testing 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 6,29 GB per second untuk membaca data dan 4,41 GB per second untuk menulis data. Sedangkan random testing 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 99 MB per second untuk membaca data dan 268 MB per second untuk menulis data. Ya, ini kayaknya karena kontribusi dari PCIe 4.0 ya. Makanya speednya tuh bisa sampai 6 GB per second nih buat bacain data. Next, kita masuk ke bagian grafis, di mana AOPC nanti menggunakan integrated Intel UHD Graphic 64 EOS yang memiliki arsitektur Alder Lake Xe dengan 64 execution unit dan juga 512 shading unit. Sementara untuk frekuensinya dia bekerja di maksimum hingga 1,4 GHz dengan sharing memori default sebesar 3,8 GB. Dan kita tes untuk 3D rendering BMW di Blender dengan satu frame dalam 3 kali pengujian, maka ini tuh dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata 10 menit 4 detik untuk integrated GPU testnya. Lebih lanjut untuk 3D Mark Times Pi mendapatkan graphic score 925 dan CPU score sebesar 3227, sehingga rata-rata skornya adalah 1035 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Next, kita lanjut ke gaming test. Dan kali ini Pichel tetap gunakan native resolution di Full HD. Tapi untuk settingan gamenya, Pichel akan pilih yang paling playable atau yang menghasilkan FPS paling tinggi. Sementara untuk settingan performance di PC-nya, ini tetap menggunakan Windows-based performance dengan kita tetap terhubung kepada arus listrik. Ya iyalah, karena kalau enggak, ya gimana PC-nya nggak nyala, saudara-saudara, ya kan? Dan untuk game pertama, yaitu GTA 5, dengan native resolution dan juga setting normal, average frame rate di 28,0, dengan maksimum 36,7 dan minimum 22,7 FPS. Untuk CS2, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 30,4, dengan maksimum 47,8 dan minimum 3,9 FPS. Untuk Dota 2, native resolution dan juga setting fastest, average frame rate di 50,8, dengan maksimum 78,8 dan minimum 30,3 FPS. Untuk FIFA 22, native resolution dan juga setting low, average frame rate di 57,0 dengan maksimum 60,8 dan minimum 14,9 FPS. Untuk The Sims 4, native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 57,8 dengan maksimum 73,6 dan minimum 2,4 FPS. Untuk Cyberpunk 2077 dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 10,3 dengan maksimum 20,0 dan minimum 5,4 FPS. Lebih lanjut untuk Valorant dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 78,7 dengan maksimum 110,6 dan minimum 46,7 FPS.
Terakhir, untuk Genshin Impact dengan active resolution dan juga setting lowest, average frame rate di 62,2, dengan maksimum 83,2 dan minimum 39,5 FPS. Nah, dari hasil benchmark tadi, baik sintetik maupun yang real test kayak Blender dan juga Adobe Premiere, maka kelihatan banget kalau AIO PC ini sama kayak penilaian Pichel untuk layarnya. Cukup gunakan device ini sebagai office work tool aja ya, karena powernya sudah lebih dari cukup buat hal itu. Terus kalau teman-teman tanya, soal game gimana nih bang? Nah, seperti yang sudah sering-sering Pichel sebutkan, anggap aja ini sebenarnya bonus yang teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman beli AIO PC ini. Ya walaupun memorinya bisa kayak 3,8 GB gitu ya teman-teman bilang tadi, tapi ya hasilnya begitu deh gitu ya. Sementara untuk sistem pendinginannya, maka AIO PC ini tuh hanya dilengkapi dengan satu buah kipas yang bertiup ke arah atas dan terhubung dengan heat pipe yang akan menghisap hawa panas dari modul CPU-nya. Jadi biar kita sama-sama tahu kemampuan cooling sistemnya, Pichel akan lakukan idle dan juga stress test untuk PC ini. Untuk idle test, maka CPU usage-nya ini berada di rata-rata 2,5% yang sesekali ngelonjak ke 8,3%. Kemudian untuk suhu prosesornya berada di rata-rata 37,6 derajat yang peak temperaturnya bisa menyentuh hingga 64 derajat Celcius. Kemudian untuk power berada di 2 watt yang kadang-kadang melonjak hingga ke 7 watt dan juga frekuensi yang berada di rata-rata 1,5 GHz yang sesekali spike hingga ke 3,5 GHz. Bentuk grafiknya sih memang more or less naik turun gitu, tapi dengan interval yang tergolong tetap. Nah, setelah 15 menit, Pichel langsung masuk aja ke stress test menggunakan aplikasi AIDA 64. Di mana saat stress test dimulai, maka suhunya langsung melonjak ke 66 derajat dengan power ke 27,1 watt dan frekuensi di 3,5 GHz. Kemudian Pichel coba monitoring lagi sekitar 15 menit dan grafiknya cenderung stabil-stabil aja. Jadi akhirnya Pichel hentikan testingnya di skor akhir 61,6 derajat Celcius untuk suhu, 15,2 watt untuk power, dan 2,8 GHz untuk frekuensinya. Dengan total durasi testing selama 32 menit. Ya mungkin more or less untuk derajat dan juga wattnya ini memang nggak terlalu tinggi karena ya ujung-ujungnya ini menggunakan prosesor yang tipe mobile atau tipe yang seri U. Sehingga makanya teman-teman akan lihat wattnya itu nggak akan lebih kayak 50 watt sekian gitu ya. Walaupun Pichel agak curiga ini kayaknya agak-agak throttling ya. Karena wattnya juga nggak gede-gede amat. Harusnya kan bisa sampai 50-an sekian tadi ya. Dan juga derajatnya juga nggak sampai peak-peak kayak ke 90 sampai 100 gitu ya. Kayaknya ada ditahan nih kayaknya. Nah, kemudian untuk audio, maka AIO PC ini sendiri punya dua speaker di sisi kanan dan juga kiri yang menghadap ke bagian bawah. Volume suaranya sih lantang, tapi kualitasnya menurut Pichel terasa kurang karena suaranya kayak ada yang nutup gitu speakernya. Pada volume maksimum waktu kita tes, maka speaker internalnya pun juga bisa mencapai rata-rata hanya 81,3 desibel dengan max-nya hingga ke 86,3 desibel. Dan buat yang penasaran, ini deh contoh hasil audio dari AIO PC ini. Check this out. Lebih lanjut untuk urusan webcam, maka sudah ada nih integrated webcam di dalam AIO PC ini. Dan untuk webcamnya sendiri memiliki resolusi foto 3,7 megapiksel atau bisa memfoto 2560 x 1440 pixel serta bisa merekam video hingga 1440p 30 fps. Menurut Pichel, kualitas webcamnya ini tergolong so-so lah. Kualitas gambarnya memang masih lumayan banyak noise-nya kalau di tempat yang kurang cahaya. Tapi ini sebenarnya harusnya sudah lebih dari cukup kalau kita pakai buat online meeting gitu. Tapi yang bagusnya menurut Pichel, webcamnya ini sudah dilengkapi dengan penutup lensa yang bisa kita atur atau kita geser secara manual. Ya more or less lebih private lah, walaupun nggak bisa meng-cut akan audio ataupun juga video feed-nya. Cuma ditutup aja gitu. Dan buat yang penasaran, ini dia deh contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Ini dia hasil tangkapan dari webcam AIO PC Acer Aspire C24 1800. Ini menggunakan setup kamera 3,7 megapiksel atau image-nya 2560 x 1440 dan videonya 1440p 30 fps. Seperti yang teman-teman lihat di sini masih banyak noise-nya. Di belakang juga ada Raffi lagi ngedit. Nah, itu ya. Ya. Tapi kalau kita nyalakan coba. Hmm, Ya, much better sih kalau ada sumber cahaya yang lumayan terang ya. Cuma seperti teman-teman lihat di sini overexposure banget. Ini juga hidung sejolok jadi kayak apa tahu putih-putih melati nggak jelas gitu. Ya gitu lah. Dan di kameranya ini ada manual cover yang seperti biasa
recordingnya tetap jalan sih. Jadi kita coba buat cover kamera aja. Jadi kayak koneksi itu nggak putus. Ya, gitulah teman-teman. Ya itu ya teman-teman. Thank you. Lebih lanjut untuk konektivitas, maka AOPC nanti dilengkapi dengan Wi-Fi chip Intel Wi-Fi 6AX201 yang mendukung Wi-Fi 802.11ax yang bekerja di frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz. Serta Wi-Fi-nya sudah juga mendukung akan Bluetooth versi 5.2. Selain itu juga buat kita yang anaknya stable banget, kabel LAN banget gitu ya, maka AOPC ini juga sudah dilengkapi nih. Port Ethernet dengan modul dari Realtek dengan kode RTL8168/8111 yang sudah mendukung kecepatan hingga 1 gigabit per second. Jadi oke lah buat kita deploy ke kantor, harusnya lebih aman. Next, untuk powernya sendiri, maka AOPC ini nanti dilengkapi dengan power adapter dengan output sebesar 19,5 volt dan 6,9 ampere atau setara dengan daya 135 watt. Lumayan hemat juga ya sebenarnya listriknya nih. Tergolong ya nggak kayak PC Pichel yang bisa Pichel pakai. Kayak 800 watt gitu ya. Di belakang ini jangan tanya, 1200 minimal ya kan. Sementara untuk urusan upgrade pun, AOPC nanti memiliki opsi upgrade untuk sektor memori dan juga storage-nya. Di mana sisi memori terdapat 2 slot SODIMM DDR4 yang salah satunya sudah terisi dengan 1 keping RAM DDR4 dengan kapasitas 8 GB. Sementara untuk opsi upgrade-nya, maka teman-teman tinggal tambah aja modul RAM ke slot yang masih kosong. Atau teman-teman bisa ganti sepasang modul RAM-nya di mana sekuat dari kantongnya teman-teman sekalian. Mana tahu mau 32x32 jadi 64 gitu ya. Mana tahu, tergantung kantong teman-teman sekalian. Sementara di sisi storage, maka AOPC nanti memiliki 1 slot NVMe model yang 2280, yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 512 GB. Jadi untuk opsi upgrade-nya, teman-teman bisa ganti modulnya ke kapasitas yang lebih besar, atau untuk opsi yang lebih murah meriah, teman-teman bisa pakai hard disk ataupun SSD SATA berukuran 2,5 inci di slot SATA yang sudah disediakan. Mantap nih ya kan? Hari gini masih ada yang masih ingat sama slot SATA. Ya, selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk AOPC ini. Overall, menurut pribadi Pichel, Acer Aspire C24-1800 AIOPC adalah sebuah device PC yang siap pakai lah. Buat teman-teman yang memang pengen pakai PC, tapi mau yang simple, nggak banyak perintilan, nggak banyak makan tempat, nggak banyak makan daya. Udah, ini barangnya. Karena memang semuanya sudah ada di AIOPC nih. Kayak monitor, speaker, webcam, yang biasanya kepisah-pisah kalau kita pakai PC konvensional, ini udah langsung kegabung jadi satu. Tapi sekali lagi, Pichel ingatkan, power dari AIOPC ini cuma cukup buat kerjaan ringan. Kerjaan kantor, kerjaan kuliahan, atau buat teman-teman yang mungkin masih sekolah ataupun kuliah, ya ini sebenarnya paling pas. Walaupun ya kalau kuliah mending beli laptopnya Acer aja sekalian gitu ya. Ya kan, masa kita mau ke kampus, di kelas masa nenteng-nenteng AIO kan nggak lucu gitu ya. Dah bang. Sementara untuk harganya sendiri, maka AIOPC ini tuh dibanderol di harga yang murmer banget. Hanya 8 jutaan aja di online store official dari Acer Indonesia dan sudah mendapatkan 1 tahun garansi spare part dan 3 tahun garansi servis. Nah, masih kurang. Kalau teman-teman beli AIOPC ini selama masa Acer Day 2024 yang berlangsung dari tanggal 2 Agustus sampai 30 September, teman-teman bisa mendapatkan free upgrade spare part hingga 3 tahun. Goks! Ya kan, lumayan tuh. Ya, mending beli deh. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta main-main ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol. Pichel baru bahas tuh game konsol yang ini nih, ya kan? Konsol MX berapa? 35 kali ya, itu. Ya, PMG Fams, di mana bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga. Pichel lagi ngedit perjalanan Pichel ke Tanjung Bira, ya kan? Serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Walaupun kontennya sudah lama sekali tidak diupload, kayaknya udah bermos tahun ya. Tapi jangan lupa update subscribe guys. Pichel lagi ngumpulin semangat dulu. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!